GFLC Family, Happy Sunday! Selamat datang di online service Forward Living Church. Bulan Maret ini kita masih belajar satu tema baru, yaitu wisdom. Amsal berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi semuanya diawali bersama Tuhan. Mari miliki hidup yang melekat dengan Tuhan, supaya kita menjadi orang yang bijaksana dan ada buah-buah dari kehidupan kita yang dapat dinikmati orang lain. Yuk sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan, mari agungkan Dia, serukan haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan dimanapun Anda berada, saudara. Kita mau bersorak-sorai hari ini buat Tuhan. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Mari serukan bagi Tuhan nama-Mu. Kau termulia, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Lebih lagi kita serukan bagi Tuhan. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas, sebab nama-Mu terbesar Tuhan. Nama-Mu, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Nama-Mu layak diagungkan dan ditinggikan Tuhan. Sama-sama lebih lagi kita mau bersorak buat Tuhan hari ini. Amin. Come on. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia.
Yang begitu mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan kami. Dimanapun kami menyaksikan tayangan ini Tuhan, kami percaya lawatan-Mu nyata dan kuasa-Mu sanggup melawat setiap kami Tuhan. Biar Tuhan kami punya hati yang terus mau merendah di hadapan-Mu, mau terus memuji meninggikan nama-Mu, meninggikan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya dan setia padamu Tuhan, dan berserah hanya kepadamu aja. Thank you Lord Jesus. Penuh penyerahan, nyatakan sama Tuhan, kami datang Tuhan. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya, kami percaya Kau ada Tuhan. Takkan mau takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, penghibur yang sejati. Sama nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu nyatakan kami tak mau khawatir lagi Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, thank you Lord Jesus. Kau buatku haleluya.
kami serukan haleluya. Sebab Kau yang layak disembah, kami naikkan pujian kami. Hanya Kau yang layak terima Tuhan. Terima kasih, Kau layak Tuhan. Kami takkan gentar di dalam-Mu, kami takkan khawatir Tuhan. Kami tahu Kau melawat kami, kami tahu Kau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku, takkan takut. Tak usah lagi dengan iman nyatakan, kami takkan takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau Mari saat ini sama-sama kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita, mengangkat tangan kita untuk mendukung setiap pokok-pokok doa dari jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur ya Bapa buat kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, tapi benar-benar karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami membawa setiap pokok doa kami mau berdoa untuk saudara kami Tuhan yang sakit COVID, yang sakit penyumbatan di saluran ginjal ke usus, sakit hypertiroid, sakit darah tinggi, dan juga pasca operasi batu empedu Bapa. Kami bawa seluruh kehidupan saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka sudah disembuhkan, mereka sudah dipulihkan Tuhan. Setiap tindakan apapun yang sedang dilakukan, obat-obatan yang diminum, Tuhan sucikan, kuduskan, kami percaya menjadi sarana bagi kesembuhan saudara-saudara kami ini Tuhan. Sekali lagi kami percaya kesembuhan dan pemulihan sudah diterima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga membawa Tuhan untuk konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina ya Bapa. Bapa, kami percaya semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Biarlah setiap hati yang keras Tuhan lembutkan di dalam nama Yesus. Kami percaya ada belas kasih Tuhan atas Rusia dan Ukraina Tuhan, sehingga ada kesepakatan-kesepakatan yang boleh terjadi Tuhan. Ada perdamaian untuk kedua bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga membawa kehidupan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami melepaskan berkat untuk Indonesia di dalam nama Yesus. Ada kesejahteraan Tuhan atas bangsa ini Bapa. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan semua jajarannya Bapa. Biarlah hikmat pengurapan Allah ada atas mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya yang terbaik Tuhan sudah berikan atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa, Anda juga dapat mengirimkan pokok doa pada link tree yang terdapat pada bio Instagram FLC. Saya juga mengajak kita semua yang belum memiliki komunitas rohani, yuk sama-sama bergabung dengan komunitas rohani di FLC, yaitu Passion. Daftarkan diri Anda melalui link tree pada bio Instagram FLC. Saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita menyaksikan Passion Experience dari salah satu member Passion di FLC. Tuhan Yesus memberkati. November 2018 deh, jalan 4 tahun berarti ya. Salah satunya kita ada pergumulan mengenai keluarga deh waktu itu. Salah satunya dari beberapa pergumulan kita ya. Makanya kita memutuskan buat join Passion waktu itu. Ibarat nemuin keluarga baru sih. Bisa tahu kondisi kita saat itu seperti apa. Maksudnya lebih update lah ya. Kan saya kebetulan ngerantau kan. Jadi bisa dibilang mereka lebih update lah. Tahu lah suka dukanya yang kita alamin. Waktu itu kan saya sempat kena stroke kan, setelah setahun ikut Passion deh. Ada kejadian juga waktu itu, waktu Natali lagi hamil, sempat keguguran juga waktu itu salah satu anak kembar kita kan gitu. Nggak berapa lama lah ikut Passion lah. Jadi ya seperti roller coaster sih kan gitu. Cuman di samping ada banyak kejadian, ya itulah gunanya Passion kan menurut saya hidup kita akan jadi positif kalau kita dikelilingin sama orang-orang yang positif. Dan itu juga cukup dikuatkan juga dari keluarga Passion yang datang doain gitu. Jadi merasanya kayak dapat dukungan plus kalian kayak diingatkan kali ya, maksudnya kalau memang kita ada kejadian apapun itu udah nggak bisa ngandelin kekuatan sendiri, tapi udah harus ngandelin dan di Passion itu saya merasa cukup sangat dikuatkan dan diingatkan sih gitu. Titik balik hidup saya waktu saya sakit kan gitu, dan kebetulan waktu saya sakit udah join Passion ya. Jadi setelah saya sakit memang ya hidup kayak 180 derajat lah. Jadi benar-benar berubah nih. Jadi basically kalau ngomongin rohani ya pasti lebih rohani lah dibandingkan hidup yang lama kan. Cuman ya itu tadi, saya beruntung banget waktu kejadian saya jatuh, waktu saya sakit, saya ikut Passion. Saya nggak kebayang juga kalau nggak ikut Passion waktu itu ya.
Jadi paling enggak selain dikuatkan sama teman-teman seiman, cuman jadi kayak merubah pola pikir saya dalam memandang hidup sih khususnya kan gitu. Sekarang kita as a family, saya, Michael, anak-anak kita tuh pasti tiap malam tuh kita ada nyanyi bareng, kita ada doa bareng. Kalau si Ethan dari kecil dia udah ikut FLC Kids ya, dari umur 2 tahun walaupun belum mengerti gitu kan. Tapi kan tentu saja baik kalau kita kayak bisa mengenalkan anak sedini mungkin lah ya. Kalau si Ethan ya walaupun hitungannya masih anak-anak, tapi ada saat-saat tertentu di mana dia sudah bisa berpikir, dia bisa bilang kayak oke, mami kalau misalnya kayak gini, tapi Tuhan pasti maunya Ethan kayak gini kan gitu. Jadi sudah mulai ada segi-segi rohaninya lah yang bisa dia mulai pikirkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya bersyukur sih ada si komunitas FLC Kids-nya. Mumpung Passion belum bayar, kalau udah bayar kan mumpung masih gratis ya ikut aja. Kita satu sama lain saling mengingatkan. Kalau namanya istilah hidup kan ada saatnya kita mengalami masa yang baik, ada saatnya kita mengalami masa yang menantang gitu kan. Dan sometimes kita tuh bisa kayak saling diingatkan dalam si komunitas Passion ini. Shalom, apa kabar FLC Family dan siapapun Anda yang sedang menyaksikan Sunday Online Service pada hari ini. Senang saya boleh menjumpai saudara dan senang saya boleh diberi kesempatan untuk berbagi sesuatu seputar dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sepanjang bulan Maret ini kita akan belajar sama-sama satu tema yaitu wisdom. Nah, itu sebabnya saya ingin mengajak saudara, mari kita membaca satu ayat akan membuka perenungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Terambil di Amsal 16 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini saudara, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Puji Tuhan. Sebelum lebih lanjut, sama-sama kita berdoa yuk minta hikmat dari Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya berikan kami hikmat dan pewahyuan, dan kami mau buka hati kami selebar-lebarnya, buka pikiran kami, dan kami mau mendengarkan setiap apa yang akan disampaikan, dan biarlah Roh Kudus bekerja, berkarya di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu penuh syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah saudara, apakah Anda punya pengalaman, mungkin dalam sebuah percakapan, sebuah conversation atau diskusi, ketika Anda bicara atau Anda mendengarkan orang bicara, ada kalimat seperti ini, makanya pakai hikmat dong. Saudara mungkin pernah, apakah Anda yang mengucapkan atau Anda yang mendengarkan orang ngomong seperti ini? Makanya pakai hikmat dong. Nah biasanya kalimat ini tentunya lahir di kalangan orang Kristen ya, pakai hikmat dong. Kenapa kalimat ini keluar saudara? Itu biasanya karena mungkin kalau saya yang mengucapkan itu, mungkin lawan bicara saya atau orang yang saya ingin sampaikan itu, menurut saya dia sedang melakukan sesuatu, dia melakukan tindakan, perbuatan, perkataan yang lahir menurut saya dari keputusan yang mungkin keputusannya kurang bijaksana, ya, terburu-buru, emosional, dan ya sembrono gitu. Sehingga saya mungkin berkata, makanya kamu pakai hikmat dong. Nah saudara, kadang-kadang bahkan kalimat ini lahir itu sebagai penyeimbang dari kata iman, ya. Ada juga yang berkata, makanya kita kan orang Kristen beriman, tapi yang lain menjawab, iya, tapi kan kita juga harus berhikmat. Kita kan dikasih hikmat oleh Tuhan. Nah, mungkin contoh sederhananya begini. Awal-awal pandemik ketika COVID-19 mulai merajalela, ya, mulai menjadi momok bagi kehidupan seluruh manusia di dunia ini. Di awal-awal itu ada orang-orang yang tetap berani untuk berkeliaran, saudara, untuk keluar kemana-mana. Mereka nggak peduli meskipun COVID ini berbahaya, karena itu memang masih di tahap awal. Tapi kemudian ada orang yang mulai melarang dan berkata, kamu jangan kemana-mana dulu dong. Kalau bisa, isolasi diri dulu, jangan kemana-mana. Kenapa? Karena COVID ini sangat berbahaya. Kalau kamu nanti keluar kemana-mana, kamu bukan saja membahayakan dirimu, kamu bisa menularkan virus kepada keluargamu.
Nah, ada yang berkata begini, saudara. Tapi kan kita anak-anak Tuhan. Kita beriman dong, kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Nah, yang lain akan menjawab, tapi kan kamu dikasih hikmat sama Tuhan untuk bijaksana, jangan melakukan segala sesuatu secara berlebihan begitu. Nah, kurang lebih mungkin contohnya seperti itu. Atau mungkin ada kasus-kasus yang lain di mana kita mungkin mendengarkan kalimat seperti ini atau mengucapkan kalimat yang sama. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kekristenan kita mengenal dua kata hikmat. Ya, yang pertama yang kita kenal dengan hikmat manusia. Apa itu hikmat manusia? Yaitu pengertian atau pemahaman atau kebijaksanaan yang lahir dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Karena memang kita makhluk yang istimewa kan? Kemampuan manusiawi itu adalah hikmat manusia. Dan yang kedua yang kita kenal adalah hikmat Tuhan. Artinya pengertian, pemahaman, kebijaksanaan yang datang dari kehendak Tuhan. Nah, saudara, dalam hidup ini saya yakin bahwa sama seperti saya, kita barangkali akan diberhadapkan dengan banyak situasi yang membuat kita harus membuat banyak keputusan. Mungkin dalam satu hari bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali keputusan yang harus kita lakukan, kita buat. Ada keputusan-keputusan yang tanpa sadar kita lakukan, ada juga keputusan-keputusan yang lahir karena situasi yang mendesak, kita nggak punya waktu berpikir lagi, so kita harus memutuskan dengan cepat. Tapi juga ada keputusan-keputusan yang barangkali kita harus pikirkan. Ada keputusan-keputusan yang lahir dari hati dan pikiran kita, dan keputusan ini saya istilahkan adalah keputusan yang berbobot, keputusan yang berkualitas. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini adalah keputusan yang tepat sasaran pada akhirnya. Karena keputusan yang seperti ini mempermudah hidup kita selanjutnya. Dan tidak jarang kita bersyukur kan saudara kalau kita berhasil mengambil keputusan yang kemudian, wah untung saya ambil keputusan seperti ini. Karena itu mempermudah kehidupan kita selanjutnya. Nah, saudara, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema khusus. Ya, kalau tema bulanannya adalah wisdom, tema tahunannya adalah different. Karena kita rindu setiap kehidupan kita di tahun 2022 ini menjadi pribadi yang berbeda. Salah satunya adalah dengan memiliki wisdom, memiliki hikmat. Nah, saya beri subtema secara spesifik pada kesempatan kali ini adalah godly decisions atau keputusan-keputusan ilahi. Kenapa? Karena saya percaya kalau kita punya hikmat dari Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan membuat banyak keputusan yang keliru. Sebaliknya kita akan memberikan atau membuat keputusan-keputusan yang benar, tepat sasaran, dan keputusan yang berkualitas. Lalu, saudara, bagaimana agar kita dapat memiliki hikmat Allah ini, hikmat Tuhan ini, sehingga kita dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat sasaran, yang efektif, yang berkualitas. Nah, inilah yang saya ingin bagikan sama Anda semua. Saya berharap Anda menyimak dengan baik. Anda boleh mencatat jika Anda merasa perlu mencatat, saudara. Yang pertama, kalau kita ingin memiliki hikmat Tuhan dalam hidup kita, karena hikmat Tuhan itu akan membantu kita dalam membuat banyak keputusan, bahkan dalam keputusan-keputusan yang sulit. Tapi kalau kita punya hikmat Tuhan, kita akan mampu membuat keputusan yang berkualitas. Yang pertama, saudara, jika Anda ingin memiliki hikmat Tuhan, yang pertama, tentunya seperti kata Amsal. Kalau kita baca di Amsal 9 ayat 10, firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi yang pertama agar kita punya hikmat Tuhan, tentunya kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin ya saudara. Nah, takut akan Tuhan seperti apa sih? Takut akan Tuhan ini sebenarnya bicara tentang sebuah sikap hormat kita, respek kita terhadap apa yang menjadi kehendak dan perintahnya Tuhan. Ya, takut akan Tuhan seharusnya membuat kita punya kehidupan yang lebih berhati-hati. Kenapa? Karena kita mengenal siapa Tuhan. Karena kita tahu persis apa yang Tuhan dapat lakukan. Karena kita percaya bahwa Dia bisa mengawasi kita setiap saat. Dia memang lembut,
tapi dia juga tegas, ya. Dia memberikan perintah kepada kita, dia berkehendak untuk kita melakukannya. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memiliki hidup dalam kehati-hatian. Nah, saudara, kenapa kita perlu hidup takut akan Tuhan? Karena dalam membuat keputusan, bukankah seringkali terjadi pertempuran di pikiran kita? Benar nggak, saudara? Setiap kali ada keputusan yang harus kita lakukan, kalau mau jujur nih, saudara, saya pun demikian. Kadang-kadang saya harus mengakui bahwa ada pertempuran dalam pikiran saya, di mana dalam keputusan ini saya ingin memutuskan sesuatu menurut kehendak saya, menurut cara berpikir saya, menurut konsep saya. Karena bawaan manusia adalah berusaha melihat tanda dan feeling, ya kan? Wah, tandanya apa nih? Atau wah, perasaannya begini, feelingnya demikian. Akhirnya ini mengarah kepada pemahamannya sendiri, kepada hikmat manusia. Padahal sesungguhnya perasaan itu dapat menipu. Ya, jadi kita perlu berhati-hati, jangan membuat keputusan berdasarkan perasaan atau berdasarkan kesan. Buatlah keputusan, saudara, berdasarkan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Nah, untuk hidup takut akan Tuhan, kita perlu mengalami 3 hal ini. Yang pertama, kalau kita ingin hidup takut akan Tuhan, tentunya kita harus punya pengenalan akan Tuhan dengan baik. Karena kitab Hosea 4 ayat 6, firman Tuhan berkata begini, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Saudara, kalau saudara ingin hidup takut akan Tuhan, maka Anda harus mengenal Tuhan dengan baik dong, saudara. Kita nggak bisa hidup takut akan Tuhan, kita nggak bisa punya sikap hormat sama pribadinya Tuhan kalau kita nggak mengenal Dia dengan baik, tidak mengenal pribadinya. Yang kedua, kalau kita ingin hidup takut akan Tuhan, selain kita mengenal Tuhan dengan baik, yang kedua kita perlu percaya penuh kepadanya. Sebab untuk takut akan Tuhan kita perlu berserah penuh sama Tuhan juga, surrender. Kita mengenal istilah surrender. Nah, Amsal 3 ayat 6 dan 7 firman Tuhan berkata begini, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan." Nah, saudara, jadi kalau kita ingin hidup takut akan Tuhan, supaya kita punya hikmat dari Tuhan, hal yang kedua adalah, please, punya rasa percaya penuh sama Tuhan. Sikap berserah sama Tuhan, surrender. Ya, jangan sok pinter, jangan sok bijak. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup kita, itu yang terbaik. Lalu agar supaya kita punya hidup kita punya hidup yang takut akan Tuhan, ya, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah kita perlu terus melekat dengan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku," kata Tuhan, "maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku." Saudara, kenapa kita perlu melekat sama Tuhan? Karena untuk hidup takut akan Tuhan, kita memerlukan kekuatan ekstra, kekuatan yang tidak dimiliki oleh seorang manusia. Untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan juga itu nggak mudah, saudara. Sehingga kita perlu melekat dengan Tuhan, supaya kita memperoleh kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Karena Yohanes 15 ayat 5 kan sudah pernah berkata juga bahwa barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kalimat terakhir berkata begini, saudara, "Sebab di luar aku," kata Tuhan, "kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi ketika Anda hidup takut akan Tuhan, maka Anda akan memperoleh nasihat-nasihat melalui firman-Nya. Jadi 3 hal tadi kita harus lakukan agar kita hidup takut akan Tuhan. Dan kalau kita hidup takut akan Tuhan, then wisdom from God, hikmat dari Tuhan akan ada dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Dan tentunya untuk hidup takut akan Tuhan, Anda juga harus punya kerinduan untuk tentunya membaca, mempelajari firman. Di FLC, pada hari Selasa besok kita akan mulai satu kelas yang namanya Plan Class, ya.
kelas tertanam, kelas basic, kelas dasar, saudara. Karena di sini siapapun yang akan ikut kelas ini akan diperlengkapi tentang dasar-dasar kekristenan. Jadi saudara yang rindu belajar nih, rindu mengenal Tuhan lebih baik lagi, ya, mau melekat dengan Tuhan, saya mengajak saudara. Masih ada kesempatan bagi saudara untuk mendaftarkan diri saudara, ya, baik lewat saudara DM di Instagram Gereja FLC atau lewat link tree yang mungkin akan ditampilkan saat ini atau di nomor WA yang tertera. Saudara daftarkan diri saudara. Ajak siapapun yang ingin belajar sama-sama. Kita akan belajar diperlengkapi dengan dasar-dasar kekristenan. Tentunya ini adalah bagian dari bagaimana kita mengenal Allah dan kehendaknya, saudara. Ya. Nah, jadi sekali lagi kami mengundang Anda dan kami sangat antusias menyambut Anda jika Anda ingin belajar sama-sama dengan kami. Lalu yang kedua, jadi kalau kita ingin hikmat Allah ada dalam hidup kita, maka kita harus hidup takut akan Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Dan hidup takut akan Tuhan ada hal-hal yang saya sudah sampaikan tadi yang perlu kita hidupi nilai-nilainya. Yang kedua, agar hikmat Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita harus memiliki kehidupan doa, saudara. Ya, Yakobus 1 ayat 5 berkata begini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kita harus minta hikmat dari Tuhan itu. Kapan kita memintanya? Ketika kita hidup dalam kehidupan doa. Saudara, di Alkitab, saudara ingat, pasti saudara tahu kita mengenal seseorang yang dikatakan penuh dengan hikmat. Benar nggak sih? Ya. Dan bahkan begitu bijaksana, bahkan Alkitab mencatat, saudara, dari sebelum dia ada sampai dia nggak ada lagi alias dia meninggal, tidak ada lagi Alkitab catat orang yang penuh hikmat bijaksana seperti dia. Bahkan oleh karena hikmat dan kebijaksanaannya pada zamannya, tentu kita tahu siapa yang saya bicarakan, ya, itu Salomo atau Sulaiman. Raja Salomo ini begitu luar biasa, saudara. Ya, dia penuh dengan hikmat, kebijaksanaan, dan begitu terkenal tentang kearifan dan kebijaksanaan dia sampai seluruh dunia di zamannya ingin datang hanya untuk mendengar dan melihat sendiri bagaimana Raja Salomo berkata-kata tentang hal penuh dengan hikmat, keputusan-keputusan yang luar biasa. Dan oleh karena dia penuh dengan hikmat kebijaksanaan, dia menjadi raja yang paling masyhur, paling kaya raya, ya. Dan bahkan Raja Salomo lah yang berhasil membangun bait Allah dengan segala kemegahannya yang tidak mampu dilakukan oleh Raja Daud ayahnya, saudara. Nah, saudara, hikmat yang dimiliki oleh Salomo kita tahu, dan bagaimana dia begitu hebat dengan hikmat yang dimiliki, karena kita tahu dia memintanya kan sama Tuhan. Ya, kalau kita nanti baca di kitab Raja-Raja, di situ dikatakan, nah saat itu di mimpi, ya, Salomo sedang dalam mimpi ternyata, dan memang di zaman itu kan Tuhan seringkali juga mimpi menjadi menjadi wadah bagi Tuhan untuk berbicara kepada hamba-hambanya. Dan ketika Salomo sedang di dalam mimpinya, dia mendapat penglihatan dan Allah berbicara kepadanya lewat mimpi, dan Allah berkata, nanti saudara baca di kitab Raja-Raja saja, Salomo, apa yang engkau minta, apapun yang engkau minta aku akan berikan. Tapi Salomo bilang, saya nggak minta apa-apa selain minta hikmat, minta bijaksana dari Tuhan. Wow, luar biasa. Dan akhirnya dari percakapan itu, Tuhan bilang, karena kamu tidak meminta segala hal-hal yang bersifat duniawi, maka aku akan memberikan engkau hikmat dan kebijaksanaan yang belum dan tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun selain engkau. Bukan hanya itu, karena engkau meminta hal yang baik menurut anggapan Tuhan saat itu, maka Salomo memperoleh juga kemasyhuran, kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, saudara, saat ini tentunya kita nggak nunggu mimpi dulu kan, tapi kita bisa memintanya Tuhan lewat apa? Lewat media doa. Itu sebabnya jika saudara rindu menikmati hikmat Tuhan, atau hikmat Tuhan ada dalam kehidupan saudara yang dapat memberikan atau mempengaruhi saudara untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkualitas, maka saudara harus ada hidup dalam doa. Karena lewat doa kita dapat meminta kepada Tuhan. Saudara, lakukanlah percakapan dengan Tuhan.
Meskipun kita tahu bahwa Tuhan udah tahu apa yang saudara minta, Tuhan bahkan sudah tahu apa yang akan menjadi hasil dari permintaan saudara, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Saya suka dengan fakta bahwa Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dia yang menjadi sejarahnya, dan dia juga yang ada di depan kita di masa depan. Jadi Allah tahu persis timeline kehidupan kita setiap manusia. Jadi kita perlu terus terhubung dengan Tuhan, ya. Karena bahkan di Lukas 12 ayat 7 bagian A dikatakan, helai rambut kita pun dia tahu berapa banyak. Yang jatuh dia tahu berapa banyak. Betapa hebatnya Tuhan kita. Nggak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Jadi kalau kita ingin hikmat Tuhan, ya kita harus memintanya. Berdoalah saudara. Hiduplah dalam doa. Nah, ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, kami di FLC baru melakukan 5 hari doa dan puasa, Senin yang lalu sampai pada hari Jumat. Dan saya percaya orang-orang yang melakukan ini dengan sepenuh hati, ya, jika Anda adalah bagian yang melakukannya, percayalah, saat ini saya berkata bahwa Anda pasti akan memiliki hikmat Tuhan yang luar biasa. Ada terobosan terjadi dalam kehidupan Anda. Nah, mungkin ada orang bertanya, lalu kalau tadi dikatakan Tuhan tahu segalanya, mengapa kita masih perlu berdoa? Ya, ini pertanyaan yang menarik dan mungkin cukup sering ditanyakan, saudara. Kenapa sih kita masih tetap perlu berdoa? Padahal Tuhan udah tahu kok yang kita minta apa, hasilnya juga apa, Tuhan tahu. Nah, saudara, kenapa Tuhan mau kita tetap ada dalam kehidupan doa? Karena Dia ingin memiliki hubungan yang dekat dan bermakna dengan umatnya. Tuhan merindukan saudara loh. Ketika saudara mau hidup dalam doa, itu artinya saudara sedang mengkhususkan diri untuk bercakap-cakap, bicara, curhat sama Tuhan. Dan Tuhan paling senang. Memang Tuhan tahu fakta yang akan terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita nggak tahu kan? Jadi kita yang butuh Dia, kita yang perlu datang sama Tuhan. Karena Tuhan mau kita belajar dan bertumbuh di dalam Dia. Dengan belajar seperti itu, maka keputusan yang akan kita ambil juga pasti akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dengan melakukan itu, maka kita sedang memuliakan Tuhan. Makanya Tuhan senang kalau umatnya mau hidup dalam doa. Ya, itu yang kedua, saudara. Lalu yang ketiga, agar kita dapat memiliki hikmat Tuhan, sehingga kita punya godly decisions, keputusan-keputusan ilahi, keputusan-keputusan yang berbobot dan berkualitas, yang membantu hidup kita. Yang ketiga adalah teruslah bertransformasi. Teruslah mengalami perubahan di dalam Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, hikmat Tuhan akan lahir dari cara hidup atau pola pikir yang telah mengalami transformasi atau perubahan. Dan ini bicara tentang apa? Antara lain sikap pertobatan. Ini bicara tentang apa? Antara lain bicara tentang bagaimana kita memutuskan untuk lebih menyenangkan Tuhan dibandingkan memuaskan kedagingan kita. Ya. Dan itu terjadi setiap hari. Makanya setiap hari kita harus terus mengalami transformasi, artinya perubahan-perubahan yang menjadikan kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena transformasi menjadikan kita dewasa. Kenapa kita dewasa? Karena pertumbuhan terjadi di dalamnya. Saudara, hikmat Tuhan pun dalam diri kita pasti akan berproses. Saya yakin akan ada pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita mau mengenal Dia, ya, kita percaya kepadanya, maka saudara percayalah, akan ada pengalaman-pengalaman yang baru di mana hikmat Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi pribadi yang dewasa. Ya. Nah, saya berharap saudara, lewat renungan singkat pada kesempatan ini, saya berharap Anda dapat menerima dengan baik dan bersedia menghidupi nilai-nilai yang telah saya sampaikan tadi, agar hikmat Tuhan dapat menjadi bagian dalam hidup Anda. Dan ketika Anda memiliki hikmat Tuhan, maka keputusan-keputusan yang Anda buat adalah godly decisions, keputusan-keputusan ilahi
yang bukan saja menjadikan hidup Anda lebih baik, tapi Anda bahkan dapat membantu orang lain juga, sehingga mereka dapat menemukan purpose, tujuan dalam hidup mereka. Dan sesuai dengan tema besar kita tahun 2022, ini yang akan membuat Anda berbeda. Milikilah hikmat Tuhan, hidupi nilai-nilai yang telah saya sampaikan tadi, dan thank you buat Anda yang sudah join di kesempatan kali ini dan bersedia untuk fokus bahkan sejak awal ya di ibadah online ini sampai sekarang ini. Saya yakin saudara, seperti kata firman Tuhan di kitab Korintus berkata, jeripaya kita dalam persekutuan dengan Tuhan nggak pernah sia-sia. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat waktu dan kesempatan ini. Tidak panjang waktu kita, tapi kami percaya bahwa Engkau sudah berfirman, dan jika kami mau menghidupi nilai-nilai yang sudah kami dengarkan tadi, maka hikmat-Mu akan ada di tengah-tengah kami. Aku berdoa bagi siapapun kami yang sedang menyaksikan tayangan ini, dimanapun kami berada dengan siapapun kami bersama-sama, biarlah hikmat-Mu ada dalam kehidupan umat-Mu Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami ada keputusan-keputusan yang berkualitas yang kami buat, dan lewat keputusan ini, hidup kami boleh mengalami perbaikan, bahkan kami boleh membantu sesama kami. Terima kasih buat firman-Mu, dan saat ini umat Tuhan, siapkan diri saudara, jika saudara tidak keberatan boleh mengangkat kedua tangan saudara dan menerima berkat pada kesempatan ini. Terimalah berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, yang menyertai, memimpin, menolong, menghibur kita dari detik saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat membuat keputusan-keputusan yang baik, saudara. And see you next time. God bless you.